Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Ya, selamat datang di webinar Inspirasi Gloria Wellbeing House yang berbagi how to support teenagers in building resilience and caring for others. Ya, senang sekali kami bisa hadir di sini untuk memandu jalannya acara. Nah, supaya lebih kenal, lebih dekat, perkenalkan nama saya Mega. Kalau di sekolah saya dipanggil Miss Mega, serta rekan saya. Saya Grace, kalau di sekolah juga ada. Ya, kami akan memandu webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, webinar ini merupakan wadah bagi kita semua paham bagaimana mendukung remaja dalam membangun kepercayaan diri dan juga kepedulian terhadap siswa. Ini adalah sebuah topik yang relevan dalam dunia yang penuh tantangan. Iya, benar. Nah, supaya acara ini berjalan dengan lancar, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dan doa pembuka ini akan dipimpin oleh Miss Pin. Kepada Miss Pin kami persilahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh berkumpul di dalam webinar ini. Terima kasih atas kehidupan, kebijaksanaan di dalam tugas yang Kau percayakan kepada kami sebagai orang tua dan juga guru yang mendidik generasi muda di sekolah kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberkati acara ini, Kau memberkati setiap peserta, orang tua wali yang mengikutinya. Berdoa menyerahkan Ibu Charlotte di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami, sehingga setiap kami boleh membuka hati kami boleh belajar, dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. Kami menyerahkan untuk webinar ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati jalannya webinar ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kiranya itu menjadi kerinduan setiap kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kami kepada Miss Lily selaku Kepala SMP Kristen Gloria 1 yang telah menginisiasi acara ini. Dan juga kepada seluruh peserta yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar pagi ini ya Miss Grace ya. Iya, supaya lebih semangat ini, baiknya kita bisa membuka kamera atau juga bisa membuka mikrofon kita ya, Miss Grace ya. Kita boleh saling menyapa bersama. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Mi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, betul. Bisa memberikan reaction, ya. Supaya kita lebih semangat ikut kelas pagi ini ya, webinar pagi ini. Oh iya, juga ini ya Miss Grace ya, tadi admin sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu serta saudara-saudari yang join pada webinar pagi ini bisa merename sesuai yang sudah disampaikan di dalam chat box. Ya, bisa melakukan rename yaitu nama anak kelas. Namun tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu maupun saudara-saudari tidak memiliki putra atau putri yang bersekolah di SMP Kristen Gloria 1, cukup memberikan nama saja. Ya, betul. Mega. Nah, kalau kita memulai untuk pemaparan materi, ini ada pepatah ini. Iya. Kenal maka yuk kita kenalan. Kenalan dulu. Lebih dekat dengan sumber kita di hari ini, Bu Charlotte Priyanti MPD Admin ya. Beliau adalah pendiri sekolah Atalia. Beliau juga ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gloria 1. Beliau merupakan sarjana psikologi Universitas IKIP Jakarta. Iya. Dan juga magister pendidikan UMC jurusan PAUD dan magister ministry di saat. Iya. Semoga bisa mengulang kembali. Oke, baik. Jadi Bu Charlotte ini adalah pendiri sekolah Atalia dan juga ketua Yayasan Pendidikan Kristen Atalia. Beliau juga adalah
menyelesaikan studinya sebagai sarjana psikologi pendidikan di IKIP Jakarta, serta menyelesaikan magister pendidikan di UNJ di jurusan PAUD, serta magister ministry di Saat Malang. Ibu Charlotte ini juga dikenal sebagai pakar pendidikan karakter di Indonesia yang berpengalaman kurang lebih 30 tahun ya dalam bidang pendidikan anak dan parenting, dan juga menolong bagaimana orang tua ini berperan lebih aktif dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan anak dari generasi ke generasi yang ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi serta kecepatan perpindahan informasi dan komunikasi melalui kecanggihan internet. Nah, sekarang kita sudah siap ya Miss Grace ya untuk masuk ke sesi utama webinar kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan masuk sesi utama webinar kita hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan narasumber kita yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk menambah semangat kita pagi ini kepada Ibu Charlotte yang akan berbicara mengenai bagaimana mendukung remaja dan dalam membangun resiliensi serta kepedulian sosial. Ya, Silakan terima Bu kasih Miss Charlotte. Mega. Terima kasih juga Miss Grace. Saya akan share bahan saya. Bapak Ibu bisa terlihatkah? Sudah bisa dilihat? Belum. Sudah bisa dilihatkah? Belum, Miss. Oh, sudah, Belum ya? Sudah. sudah, Miss. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Ya, selamat pagi ya. Bersyukur ya saya tetap ada di Jakarta, saya nggak usah ke Surabaya. Tapi melalui Zoom ini saya bisa bisa menjumpai Bapak Ibu ya, dan kita bisa berdiskusi pagi hari ini, khususnya anak-anak Bapak Ibu yang masuk teenager ya, teenager nih. How to support teenagers in building resilience and caring for others ya. Gimana nih kita ngadepin anak-anak kita yang sudah remaja ini. Nah, saya ingat ya bagaimana sebuah pohon, Bapak Ibu, ini pohon, ingat pohon kurma. Pohon kurma itu tuh 15-19 tahun. Itu ketika bibit itu ya ditanam, itu enggak tumbuh pohonnya. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan oleh pohon itu dia membangun akar, membuat akar. Jadi bertahun-tahun dia tidak ke atas, tapi dia tumbuh ke bawah. Dan akar itu diperkuat. Sampai akhirnya setelah 19 tahun, baru mulai nih tumbuh pohonnya. Dan pohon ini bisa sampai 100 tahun, Bapak Ibu. Dan lihat pohon kurma. Kalau ada angin kencang, pohon itu nggak rubuh. Kenapa? Karena akarnya dalam. Bukankah ketika kita mendidik anak, awal kehidupan yang kita bangun harus akarnya dulu. Tentu akar ini perlu dirawat, diberi pupuk, diberi air. Ketika pohon ini tumbuh, perlu sinar matahari. Untuk apa? Pohon ini tumbuh dengan sehat. Kalau dia sudah sehat, nanti akan ada buah-buah yang dihasilkan dari pohon ini. Jadi waktu mendidik anak, kita harus ibaratkan seperti kita menanam pohon. Membutuhkan waktu, membutuhkan usaha. Anak kita tidak tumbuh dengan sendirinya. Anak kita tidak tumbuh otomatis. Nah, jadi membutuhkan waktu. Sama seperti sebuah ulet. Kemudian bagaimana dia membentuk jadi kepompong, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Kita butuh waktu. Kita nggak bisa untuk segera, oh ini kepompong kok lama sekali. Kenapa kelihatannya kupu-kupu ini harus ditolong? Karena ada seorang anak, dia melihat ini kok susah sekali kupu-kupu ini mau keluar dari kepompong.
Maka dia ambil gunting, lalu dia memotong kepompong itu, dan apa jadinya? Ternyata kupu-kupu itu badannya besar, tapi sayapnya kecil. Jadi tidak bisa terbang dan akhirnya mati. Saudara, mendidik anak butuh waktu. Waktu yang kita lewatkan bersama dengan anak. Spend time together. Kita perlu memberi waktu. Memberi diri kepada anak dengan memberi waktu. Dan waktu juga yang akan memulihkan. Maka ketika ada konflik, nah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ayo, kita masih punya waktu. Pakai waktu itu. Saudara, generasi yang sekarang, saudara, mulai 2025, itu adalah generasi beta. Jadi kalau saudara perhatikan generasi beta, saudara, maka yang lahir 2025 sampai 2040 kemungkinan. Ya, ada yang mengatakan 2038. Itu semua prediksi. Kenapa, saudara? Tentu generasi-generasi ini mengalami perubahan sehubungan dengan ditandainya perkembangan teknologi. Dan anak-anak yang mulai lahir 2025, mereka yang disebut generasi beta, yang apa, saudara? Mereka ada di era AI, ya, kecerdasan buatan. Kita akan melihat makin banyak robot-robot. Iya, nanti apakah perlu guru? Kita juga nggak tahu, karena anak bisa belajar dari robot. Sekarang ChatGPT saudara, anak mau tanya apa aja bisa. Dan otomasi. Ya, segala sesuatu jadi bisa masuk. Dengan kita ada keyword atau ada angka-angka yang harus kita masukkan, nanti keluar mungkin kuncinya, kita masuk ke kamar, kalau kita butuh lagi tambahan minum, tambahan apa, nanti kita pencet lagi apa, nanti ada robot yang mengantar, dan sebagainya. Mobil saja, saudara, nggak usah ada supirnya, bisa jalan. Saudara, yang sekian puluh tahun tidak pernah terpikir, sekarang itu terjadi sekarang. Jadi generasi beta, ini generasi teknologi, tumbuh dengan interaksi teknologi yang sangat intens. Dia hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan. Saudara, nanti orang udah nggak mau menikah lagi, karena lebih baik menikah dengan robot. Robot tidak pernah komplain, tidak ngeluh, tidak pernah capek. Sama, dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang ada. Sosial robot. Ngeri sekali, saudara. Bisa diajak curhat, sama aja. Seperti kita dengan ChatGPT. Bisa diajak komunikasi. Kita bertanya, dia menjawab. Jadi, saudara, teknologi seperti ini kita tahu. Ini cuman data. Ini cuman benda, saudara. Tapi dia bisa berfungsi seperti manusia. Jadi relasi antar manusia, human relationship, udah terdistraksi. Udah tidak lagi sekarang ini dibutuhkan relational yang intimate antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan manusia kita akan lihat akan semakin egois. Mereka bisa hidup sendiri, tidak membutuhkan orang lain, saudara. Jadi begitu manusia tidak butuh orang lain, di sini sebetulnya manusia akan kesepian. Begitu manusia kesepian, maka manusia akan kehilangan jati dirinya yang sebagai relational being, social being. Maka saat itu ketika dia kesepian, dia akan anxiety, begitu dia anxiety, dia akan depresi, begitu depresi dia bunuh diri. Karena memang tidak sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan manusia-manusia ini. Dan anak-anak kita sekarang yang SMP masuk di generasi alfa. Mereka lahir 2010 ke atas ya. Mungkin ada yang 2009 ya. In between. Nah, jadi saudara, generasi alfa yang juga tumbuh
sejak mereka kecil akrab sekali dengan benda yang namanya gadget, komputer, iPad. Semua itu menjadi sesuatu yang kayaknya harus punya. Karena kalau saya nggak punya itu, apa kata dunia? Nah, ini saudara ada satu buku yang berjudul Anxious Generation. Nah, Anxious Generation ini saudara, Jonathan Haidt, dia meneliti kenapa remaja-remaja yang mulai 2010 sampai 2020 terjadi peningkatan. Mereka depresi, sakit ke rumah sakit, ke UGD, ya, entah mereka merasa cemas, dan bunuh diri juga meningkat. Pada anak laki, pada anak perempuan, ada peningkatan. Apakah karena resesi ekonomi? Di Amerika ternyata, saudara, setelah diteliti lagi, apa yang menyebabkan? Karena saat itu mulai muncul iPhone dan ada medsos, media sosial. Saudara, media sosial justru membuat anak kita jadi ansos. Jadi anak kita itu bukan jadi bertambah social skillnya. Dia nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar kamar untuk dia bergaul. Dan ini yang kita lihat berakibat. Jadi kenapa disebut generasi strawberry? Generasi yang cantik, menarik, tapi lembek. Gampang sekali benyek. Nah, jadi saudara, apa nih? Kita tuh diperhadapkan, mau dijadikan bola basket atau bola kaca. Mau yang bisa dibanting, atau ini mesti dijaga. Nggak boleh dia pecah. Dan kita mengetahui sekarang ini ada yang disebut gentle parenting. Anak tuh nggak boleh dimarahin, jangan dibentak, jangan bicara keras, ajak diskusi, tanya baik-baik, kasih dia pilihan. Saudara, tentu tidak salah semua itu. Tapi itu cuma cara. Dan lihat konteks, lihat kondisi anak. Karena nggak semua harus diperlakukan seperti itu. Jadi saudara, kalau kita mau jadikan anak itu kaca, itu kita harus bungkus pakai bubble wrap. Dan kebayang dong, kalau ada gesekan sedikit, pecah, retak. Dan ini yang terjadi. Jadi saudara, ketika kita mau ngomong soal resilient, jadi saudara, resilient di sini mengandung, saudara, ada 4 unsur. Ada confidence, ya, karena dia punya having feelings of competence, effectiveness in coping with stressful situation. Strong self-esteem are inherent to feeling resilient. Jadi saudara, orang-orang atau anak-anak yang punya resilience, dia juga punya social support. Dia bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain. Dan dia saling support satu dengan yang lain. Karena apa? Karena orang-orang yang resilient, nanti kita lihat definisinya, adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bisa sembuh, orang-orang yang bertumbuh, maka dia juga adaptability. Punya kemampuan beradaptasi walaupun situasi berubah. Jadi saudara, kenapa? Karena dia punya purposefulness. Dia jelas punya sasaran. Clear values, drive and direction help individual to persist and achieve in the face of setbacks. Saudara, resiliensi ini mulai muncul ketika kita dihempas oleh badai COVID tahun mulai 2020, saudara ya. Jadi kita itu menghempas semua karena kita tidak pernah prepare. Kita tidak pernah menyangka begitu. Seluruh dunia, saudara. Nah, muncullah kata grit, kata resiliency, ya, untuk menunjukkan bagaimana kita bisa bangkit daripada kejatuhan itu. Jadi resiliency, ya,
itu adalah definisi yang diambil, saudara ya, adalah ini yang sudah mulai populer, kemampuan individu dalam mengatasi, melalui dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Ini kan pandemi udah selesai nih. Lalu bagaimana nih kita kembali seperti semula? Wah, banyak saudara usaha-usaha yang bangkrut. Untuk bisa pulih, nggak semuanya. Ada yang bahkan makin meningkat. Tapi ada yang masih belum kembali kepada titik awal. Jadi resiliensi juga kemampuan bangkit pulih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Apakah ketidakberhasilan karena kesalahan kita atau karena situasi di luar kendali kita. Tapi bangkit dan pulih itu membutuhkan sebuah usaha untuk bangkit, and then kemudian kita melalui sebuah proses. Mungkin proses ini bisa proses panjang. Resiliensi adalah ketahanan atau ketangguhan yang membuat individu mampu beradaptasi dengan baik terhadap apa? Tekanan, sehingga individu mampu untuk pulih. Lihat ya, kata pulih saudara, ya terus menerus. Jadi tentu sebelumnya berarti sakit, ya sebelumnya itu hancur, tapi bagaimana bisa pulih dan berfungsi optimal, mampu melalui kesulitan. Jadi kalau saya mau katakan ya soal resiliensi ini saudara, ya resilient ada 3 hal, yaitu daya tahan, daya juang, daya lenting. Saudara, bagaimana bisa survive? Tentu harus ada di dalam ketangguhan itu. Tapi nggak cukup survive, harus thrive, harus berkembang. Saya pakai kata bertumbuh ya, supaya semuanya gitu ya, agak maksa juga. Ya, not just survive, but to thrive. Tapi saudara, setelah thrive, kita berharap ada. Jadi ketika daya lenting ini saudara, jadi tekanan semakin besar, pantulan semakin tinggi. Ingat bola ya, makin ditekan, mestinya makin memantul. Jadi kalau dikasih tekanan justru tambah hancur, yaitu bukan daya lenting, itu daya serap saudara ya. Jadi kalau lenting, dia melenting nggak? Makin ditekan, makin pantulannya semakin tinggi. Karena ditekan bukan untuk terjepit, apalagi hancur. Tapi ditekan justru mendapat tekanan, jadi dia punya daya legitnya juga tinggi. Sehingga sekalipun dibanting, jatuh terpelanting, namun bisa melenting, ya. Nah, itu kira-kira quote saya, ya. Jadi jangan takut dengan bantingan. Kita sering bilang, mau tahan banting, tapi please jangan dibanting. Ya nggak tahu dong diujinya seperti apa. Justru ujian dari sebuah tahan banting, yaitu melalui bantingan. Ya, bantingan yang seperti apa yang menunjukkan bahwa dia kuat. Nah, ini saudara Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, orang benar aja masih bisa jatuh. Dan di sini sebut 7 kali. Angka 7 itu angka sempurna, saudara. Jadi setiap kali orang benar jatuh, jangan lupa, dia bisa bangun kembali. Saudara, kita mau belajar sekarang ini dari Raja Wali. Ya, jadi Raja Wali, ya ini ada satu saudara ayat di dalam Ulangan pasal 32 ya ayat 11 sampai 12. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa laksana Raja Wali, saudara, dia akan apa? Dia akan mengobok-obok sarangnya. Untuk apa dia obok-obok? Teaching her young to make their flight. Dia sedang ngajarin anaknya untuk terbang. Untuk terbang, sebab kalau dia nggak stir up her nest, anaknya nyaman ada di dalam sarang itu. Jadi, ketika anaknya mulai terbang, apa yang dia lakukan? Dia outstretch, ya, dia mengembangkan sayapnya. Lalu setelah itu dia akan dukung
tampung seekor demi seekor. Kenapa? Mungkin saja si anak daripada burung ini akan lemah, akan mungkin keterjang angin, namanya juga lagi latihan. Tapi induk ini akan mengembangkan sayap. Dia akan taruh, tapi dia pasti akan kepakan lagi untuk mengatakan, nak, sekarang terbang lagi. Coba lagi, kamu naik ke bubungan yang atas. Dan saudara, ini yang Tuhan juga lakukan kepada kita. So, the Lord alone did lead him. And there was no strange God with him. Demikian Tuhan juga mendidik kita. Jadi dia menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor, mendukungnya di atas kepak. Inilah yang dilakukan oleh Raja Wali. Tentu bukan artinya dia menggoyang bangkitkan, terserah nih anak-anaknya mau pergi kemana, mau ngapain, enggak. Tapi dia melindungi, tetap melayang-layang di atas anaknya. Dia tahu kapan anaknya membutuhkan. Tapi dia tahu dia harus melepas anak-anak ini. Dia kembangkan sayapnya untuk dia tampung seekor. Kalau anak ini mulai jatuh, mulai lemas, mulai lelah. Dan dia mendukung di atas kepaknya. Oh, luar biasa ya. Penggambaran yang kau saya lihat sempurna. Bagaimana Raja Wali ini tetap dia goyang bangkitkan isi sarang. Tapi dia sedang mengatakan, nah inilah latihan. Kamu harus menjadi Raja Wali dewasa. Kamu harus terbang tinggi. Bukan di sini tempatmu. Tempatmu bukan di sarang. Jadi kita melihat bagaimana burung Raja Wali. Kita mau belajar ya. Kenapa Raja Wali buat sarang tempat tinggi? Karena di situ tempat perlindungan bagi anak-anaknya, lebih aman, jauh dari musuh. Maka saudara, tebing-tebing yang tinggi, di situ ada sarang Raja Wali. Dan di situ karena tempatnya tinggi, itu juga tempat pengintaian. Karena kita tahu burung Raja Wali itu memang terbang tinggi, ya, dia adanya di ketinggian, ya, bukan burung yang rendah gitu ya terbang. Dan dia juga bisa mengamati daerah kekuasaannya. Dia punya, kalau meneliti bagaimana mata daripada burung Raja Wali itu ada dua selaput. Ada yang selaput luar, ada yang selaput dalam. Selaput dalam itu dia pakai waktu dia mengatasi angin. Wah, kalau angin kencang, saudara, ya dia kan nggak bisa itu yang namanya kelilipan. Jadi dia akan pakai selaput yang bening, tapi itu selaput, jadi nggak langsung kena matanya. Tuhan itu menciptakan sempurna ya, sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh burung-burung ini. Tempat yang tenang, jauh dari keramaian, karena adanya di ketinggian, ya, nggak akan ada kalau rendah itu kan nanti ada keributan, ada orang-orang dan sebagainya. Sebagai landasan, karena dia tempat tinggi, saat melayang perlahan naik ke udara, sehingga nggak usah dari bawah naiknya, sehingga menghemat tenaga, memperoleh kecepatan yang cukup. Raja Wali juga setia kepada keluarganya. Dalam satu eraman biasanya ada 2-3 anak Raja Wali yang dieram, ya, telurnya ya. Raja Wali jantan berburu, cari makanan, ya kasih induknya. Jadi ini memang pasangan Raja Wali, pasangan yang setia satu dengan yang lain. Jadi kita lihat ya, ini konsep resilience, di dalamnya juga ada konsep kesatuan. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh si Raja Wali jantan? Dia mencabik-cabik mangsanya menjadi potongan kecil untuk dibawa ke induk Raja Wali yang sedang mengeram anaknya, sedang menjaga sarangnya. Jadi orang tua Raja Wali ini terus-menerus menyediakan makanan sampai anak-anaknya mampu ya terbang. Ya, mampu dia berburu untuk cari makan. Nah, masa rontok bulu. Saudara, dari 60 spesies Raja Wali umurnya rata-rata bisa 20, bisa 50 tahun, bahkan bisa lebih, saudara ya. Memang Raja Wali ini diciptakan Tuhan dengan umur yang lama. Namun di saat umur itu ada paruh umur, ada paruh baya. Sama lah kayak kita ada paruh baya, setengah dari umur. Di mana sebetulnya bulu-bulu kasarnya tuh mulai rontok. Ya, mulai rontok, saudara. Jadi apa yang dilakukan? Kalau masa rontok bulu, dia harus ada di sarang. Karena kan begitu sayapnya rontok, dia nggak bisa terbang.
Jadi dia harus tunggu sampai sayapnya ada bulu yang baru sembuh, saudara. Iya, jadi dia nggak bisa terbang, otomatis dia ada di ketinggian itu, di sarang itu, namun dia harus tahan penderitaan pada masa-masa sulit itu. Kenapa? Ya, karena dia kan mau siapin ada bulu yang baru, bulu yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Jadi ketika dia nggak bisa bergerak, dia mesti berdiam diri, dia hidup dari belas kasihan Raja Wali lain. Karena kan dia nggak bisa terbang, saudara. Kan mulai rontok nih bulunya. Jadi ketika ada Raja Wali lain, kasih dia makanan. Nah, di sini saudara bagian yang dia juga belajar menerima. Hidup dari nol lagi, seperti saat menjadi bayi Raja Wali di dalam sarang. Terjadi gejolak hormonal karena memperbaharui bulu-bulu sayap dan sel-sel ototnya. Dan lama-kelamaan terjadi kesembuhan bulu. Dan ini saudara, masa rontok bulu tentu nggak enak. Tapi kita tahu tujuannya, akhirnya, endingnya. Ada bulu yang kuat, ada bulu yang bagus, ada bulu yang siap untuk Raja Wali ini terbang. Maka Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sudah ada kekuatan baru yang ekstra, yang lebih daripada kekuatan yang lama. Seperti apa? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi mereka tuh seperti Raja Wali yang sekarang punya sayap baru. Kalau dia punya sayap baru, mereka lari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, bagaimana lari nggak jadi lesu? Semua lari, semua jalan juga pasti lesu dan lelah. Oh, mereka katakan apa? Tidak, karena kekuatannya saat menanti-nantikan Tuhan. Saat dia melihat Tuhan, saat dia mendengar suara Tuhan, saat dia dijamah oleh Tuhan, itu kekuatan baru yang dia miliki. Jadi tujuan menjadi orang tua adalah melakukan sampai kita tidak perlu terus menjadi orang tua. Kita nggak mau seumur hidup kita jadi orang tua dalam konteks fungsi. Tentu saja secara status kita tetap orang tuanya. Tapi fungsinya harus menjadi sahabat. Anak sahabat kita sahabat anak. Jadi relasi kebergantungan itu nanti berubah menjadi relasional di mana sebetulnya saling ketersalingan. Iya, jadi resiprokal, saudara, saling. Itulah relasi yang dewasa. Jadi ketika orang tua bersikap terlalu melindungi anak, sebetulnya anak membaca sebagai tidak mampu, saudara. Hati-hati. Sekarang ini dengan gentle parenting. Saudara, sebetulnya bukan hanya melindungi, tapi eksesnya anak bilang ya nggak bisa, nggak tahu, nggak mampu, mami aja, ya. Jadi dia akan bergantung. Maka saudara harus tahu kapan turun tangan, kapan lepas tangan. Sama seperti ayah ini, kalau dia terus pegangin sepeda anak ini, kapan anak ini bisa naik sepeda? Jadi kita hanya boleh turun tangan kalau dalam keadaan bahaya. Jadi kalau berbahaya, saudara tentu harus turun tangan. Tapi kalau tidak bahaya, saudara lepas tangan aja karena dia mesti punya pengalaman. Dia mesti punya experience. Ketika anak benar-benar tidak mampu dan dia sendiri bilang, maaf Pak, boleh nggak tolong? Jadi jangan saudara yang menentukan, dia nggak bisa, mesti ditolong. Oh no. Jadi si anak sendiri sadar bahwa dia harus ditolong dan pertolongan harus ada batas. Ya kan kita jembatan, kalau jembatan tuh ada batas ini, ada batas itu. Jadi nggak bisa jembatan tuh selama-lamanya atau yang panjang-panjang, saudara. Di ujung sini dan batas dari ujung situ. Jadi kalau ada batas, mari saudara, kita di batas itu kita menolong. Jangan terus-menerus dia bergantung kepada kita. Orang tua harus memberi kesempatan. Ya, kesempatan apa buat anak? Melakukan sendiri. Jadi saudara, ini anak harus melakukan sendiri.
apapun, apalagi yang berkaitan dengan dirinya. Ya, tanggung jawab dirinya, beri kesempatan bikin pilihan. Pilihan mau ini atau itu. Tapi saudara, waktu ada pilihan, saudara, jangan sampai dia ketagihan memilih. Sehingga ketika dia nggak milih, wah dia nggak bisa. Karena memang dia udah di pilihan ya bisa, ya ini. Kamu tuh duduknya di sini, kamu tuh makan ini. Dia harus belajar menerima juga. Bertanggung jawab atas keputusannya. Dia harus ingat tiap keputusan ada konsekuensi. Jadi kalau dia buat keputusan ada konsekuensi yang dia tahu berapa harga yang dipikul. Jadi nanti waktu bikin keputusan dia pasti akan mikir. Lalu Anda orang tua siap menerima kegagalan anak. Namanya juga anak latihan. Dia bikin keputusan. Jadi saudara, ada nggak faktor salah? Mungkin ada. Bisa ada. Tapi saudara, waktu saudara memberi kesempatan, sebetulnya saudara sedang memberi pelatihan. Jadi ya proses gagal menjadi prosesnya. Lebih baik gagal sekarang daripada nanti. Anak yang dapat bertanggung jawab memiliki harga diri yang positif. Kenapa bisa punya relevansi seperti ini? Saudara, kalau waktu dia bertanggung jawab, saudara, dia akan melihat tuh, oh dia pikul, oh iya ya, kok sebegini besarnya ya tanggung jawab, tapi kok saya bisa ya lalui ini ya. Nah, saudara, ketika dia sadar, dia mampu memikul tanggung jawab itu, maka kepercayaan diri juga jadi meningkat. Kenapa, saudara? Karena dia jadi kayak dipercaya dan diandalkan. Dipercaya dan diandalkan ini yang membuat kenapa anak-anak kita, anak yang bisa percaya diri, generasi ini luar biasa ya. Ketika kita lihat di TikTok, di mana gitu, wah, mereka mampu bicara, bahkan speech di depan umum, mereka melakukan sesuatu ya yang membuat kita, waduh, kalau dulu sih mikir dulu ya, kita Gen X, Gen Baby Boomer lebih kebanyakan, wah, nanti apa kata dunia, nanti apa kata orang, iya kalau berhasil, kalau enggak gimana? Kalau mereka sih nekat, saudara ya, mereka akan jalan dulu. Jadi mau buka toko, mau buka resto, buka dulu. Nanti bagaimana, ya bagaimana nanti. Kalau kita, saudara, wah ini toko bakal rame, enggak. Jadi jangan bikin gede-gede, siapa tahu nanti juga nggak laku apa, wah lebih hati-hati. Jadi saudara, anak-anak yang sekarang sebetulnya punya modal untuk tanggung jawabnya, kita besarkan. Supaya apa? Harga diri, kepercayaan diri, self-efficacy itu meningkat. Oleh karena itu penting membangun konsep diri yang positif dalam diri anak. Dengan apa? Melihat kebisaannya bukan ketidakbisaannya. Kadang-kadang kita tuh lebih, ya kamu tuh nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu, dibandingkan dengan orang lain. Please jangan. Tuhan udah menaruh kebisaannya seperti itu ya, kebisaannya aja kita explore. Ya, kebisaannya lah yang jadi modal. Oh kamu bisa ini, mungkin kamu coba ini. Karena kamu sudah bisa ini. Saudara, ayo ajarin anak-anak puas. Sebetulnya bukan puas terhadap pencapaiannya, tapi puas terhadap dirinya yang dikasih Tuhan, yang diberi talenta. Supaya sehat mentalnya, saudara ya. Jadi waktu dia kerja keras, kasih dong afirmasi, kasih pujian. Dan anak tuh perlu tahu bahwa orang tuanya tuh selalu mendukung, memberi dorongan semangat. Kalau saudara mendoakan anak, saudara boleh share kok. Papa hari doain kamu. Wah, saudara itu akan menggugah tuh. Ya, anak-anak. Mengasihi, menerima mereka apa adanya. Tidak peduli mereka berhasil atau tidak. Paling enggak kasih dia semangat. Karena sudah mencoba. Jadi saudara, ayo saudara. Kasih anak bukan karena dia bisa. Tapi kasih anak, kasihi orangnya. Bukan kemampuannya yang dikasih. Saudara, ini Jenderal Douglas MacArthur, dia doa ya. Build me a son, O Lord, whose wishbone will not be where his backbone should be. A son who will know thee, and that to know himself is the foundation stone of knowledge. Jadi bagaimana seorang anak yang dia doa supaya kenal Tuhan. Anak kalau dia kenal Tuhan jadi kenal diri. Kalau kenal diri dia jadi tahu diri. Jadi saudara, lead him, I pray. Tuhan tolong.
Saya berdoa supaya jangan kasih jalan yang mudah dan nyaman. Aduh, ini doa yang berbahaya, saudara ya. Doa orang tua. Dangerous danger. Kita kadang-kadang lupa ya, kalau waktu kita bilang, Tuhan, ajar saya melakukan kehendak-Mu. Ya, waduh, kalau kehendak Tuhan, ya itu udah bagian dari resiko kita untuk kita doa sama Tuhan. Tapi sebetulnya kita tahu kalau ujian kita berat, pasti ada rencana Tuhan di depan. Jadi maka dia bilang, boleh nggak Tuhan jalan mudah dan nyaman? Karena kalau enggak dia nggak latihan. Biarlah di bawah stres, tekanan, kesulitan, tantangan. Supaya dia belajar apa? Let him learn to stand up in the storm. Let him learn compassion for those who fail. Dia belajar berdiri, dia belajar. Di dunianya nggak ada yang aman. Yang ada cuman kesempatan. Jadi makanya saya ayahnya, saya hanya bisa berani berbisik. Saya hidup nggak sia-sia. Kalau anak saya bisa di tengah badai. Nah, saudara, inilah resilience. Saudara mau punya anak resilience, tapi saudara nggak pernah kasih masalah segera dihindarkan, ya nggak akan ada ujiannya. Jadi masalah itu ada untuk si anak ini tahu, oh saya mesti hadapi. Jadi jangan hashtag apa pagar kabur aja dulu. Aduh, ini kabur aja dulu sepertinya sesuatu yang kayak, ayo udah saya nggak mau tahu, pokoknya kabur, hindari dulu. Saya nggak mau ketemu dengan hindari. Padahal saudara, kadang-kadang hidup kita justru waktu dihadapkan kita bisa tahu, oh ini loh Tuhan ceritanya. Jadi banyak orang bikin hidup anaknya sulit. Make life hard. Sulit, susah. Kenapa? Karena tuh orang tua mati-matian sangat berusaha untuk membuat kemudahan. Jadi waktu dia harus menghadapi ya ampun, dia nggak sanggup. Kita mana pernah mungkin disuruh masak atau dekat kompor. Kita bilang hati-hati, awas sampai. Tapi udah gede kita minta otomatis ya kamu dong yang masak, kamu dong yang bikin, kamu dong. Padahal sebelumnya kita menyisihkan itu dari tugas-tugas dia. Dan tugas-tugas itu butuh latihan. Ayo saudara anak kita. Ya maka ketika dia punya resilience luar biasa, saudara. Ya. 1 Korintus 9, 24, 27 mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tapi hanya satu orang saja yang dapat hadiah, karena itu lari begitu rupa supaya kamu memperolehnya. Tiap orang turut mengambil bagian. Oleh karena itu dia mesti menguasai dirinya dalam segala hal. Dengan apa? Dengan melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Maka apa? Yang ada? Dia memperoleh suatu mahkota abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi jelas tujuan itu mesti ada. Tapi semua peserta di gelanggang mesti lari. Kita ini semua mesti lari. Anak-anak kita harus lari. Kenapa? Karena ada di gelanggang, ada di pertandingan. Maka kenapa hidup itu, saudara, ketika kita ada di dalam pertandingan, larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa, supaya kamu memperolehnya. Kita harus rebut itu. Pakai kesempatan. Ya. Nah, jadi saudara dalam pertandingan, setiap peserta harus lari. Run the race. Latih diri, menguasai diri. Train hard. Lari begitu rupa untuk menang. Run to win. And terakhir dia finish line. Dia mencapai tujuan. Jadi peserta ini lari untuk kemana? Untuk ke tujuan. Tapi untuk bisa nyampe ke tujuan, dia melatih, dia menguasai diri. Dan larinya dia betul-betul dengan sepenuh hati. Saudara, Filipi pasal 3, 13b, saudara, mengatakan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, ketika melupakan, mengarahkan diri, dan memperoleh hadiah, ini 4 step. Saudara mau anak-anak kita resilient? Tapi anak-anak kita supaya apa? Dia juga tetap bisa
caring for others. Jadi saudara, apa yang sudah menjadi masa lalu, kenapa dia mesti lupa? Mesti lupa, kalau nggak dia hidup di masa lalu, tenggelam di masa lalu. Jadi dia mesti mengarahkan diri ke depan. Lalu ngapain ketika dia mengarahkan diri? Karena dia nggak nengok ke belakang, saudara, supaya nggak jadi tiang garam ya. Nggak nengok ke belakang, dia mesti ke depan dan dia mengarahkan diri untuk apa? Lari. Kan ini ada pertandingan. Hidup adalah pertandingan. Hidup adalah perjalanan. Dinamika, ada pergerakan. Lari. Untuk apa? Tujuannya memperoleh hadiah. Finish the line. Finish the race. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita semua punya panggilan. Anak-anak kita juga punya panggilan. Jadi kalau saya mau gampang F, ya. F yang pertama, forget. Aku melupakan ada yang di belakangku. Lupa, saudara. Nggak usah mengingat-ingat. Ada kegagalan. Ada hal yang kita sesali. Sudah lewat. Jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit. Ayo, anak-anak kita juga mungkin pernah melakukan kesalahan. Kenapa kita terus-menerus, iya dulu kamu begitu, dulu kamu. Ya kita mesti ngajarin dia, ayo kita melihat ke depan. Ya, forget itu. Untuk apa? Bisa fokus. Kalau kamu terus nengok ke belakang, mana bisa kamu fokus ke depan? Arahkan dirimu kepada apa yang di hadapanmu. Ya, kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus bilang, aku melupakan untuk mengarahkan diri. Kalau saudara bisa fokus ke depan, nah let us start. Turun. Untuk lari. Lari ini saudara fight. Untuk apa? Tujuan. Berlari kepada tujuan, memperoleh hadiah. Hadiah itu diperoleh apa saudara? Waktu saudara mencapai garis finish. Panggilan surgawi. Dan finish ini saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Garis finish inilah berakhir saudara. Hidup kita tuh akan berakhir, mau lagi muda, tua, pokoknya ada batasnya, ada selesainya. Tapi mau selesai bagaimana? Apakah sampai di garis finish kita pingsan? Sampai di garis finish kita dibopong-bopongkan? Enggak. Kita tahu garis finish untuk mendapat hadiah. Mendapat mahkota itu. Jadi kita harus terus latih, mampu sampai ke garis finish, nggak terseok-seok. Mencapai garis akhir. Pelihara ketika saudara mau mencapai garis akhir, kan saudara mau menerima itu. Ya, untuk saudara bisa sampai kepada kemenangan itu. Jadi saudara, ini ada seorang pelari. Dia memasuki apa namanya? Anda lihat ini fotonya saudara ya. Fotonya waktu itu Olimpik Mexico City tanggal 20 Oktober 1968. Udah pincang, saudara lihat tuh kakinya ada perban. Dia berlari dengan susah payah. Lama berselang setelah sebagian besar penonton udah meninggalkan stadion yang sudah mulai gelap. Kenapa? Udah selesai pertandingan saudara. Tapi dia masih lari. Lalu kenapa? Apa yang terjadi dengan dia? Ternyata dia tabrakan fatal dengan pelari lain waktu awal perlombaan. Ia diminta berhenti karena kan dia terluka, tapi dia nggak mau. Walaupun sudah selesai, itu dari pembacaan siapa yang menang, saudara, itu kira-kira sudah 2 jam. Tapi dia tetap ngelilingin lintasan. Dia tetap berlari menuju garis akhir. Walaupun pemenangnya sudah ditentukan. Lalu ada seorang yang bertanya, kenapa Anda tidak berhenti ketika Anda terluka di awal pertandingan? Saudara, John Stephen Aquari, dia bilang begini,
Dia dari Tanzania. Negara saya tidak mengirim saya yang jauhnya 5.000 miles hanya untuk memulai pertandingan. Tapi mereka mengirim saya 5.000 miles untuk menyelesaikan pertandingan. Saudara, hidup anak-anak kita kalau nggak resilience, bagaimana dia bisa bertahan sampai akhir? Jadi, kenapa resilience pada anak-anak sekarang yang generasi strawberry, generasi anxiety, anxious? Saudara, ayo kita butuh sekali mereka punya ketahanan, daya tahan, daya juang, daya lenting. Dan ini John Stephen Akhwari dari Tanzania dikenal sebagai pahlawan Olimpiade. Bukan karena ia memperoleh medali emas, karena yang menang kan udah diumumkan. Tapi rupanya dia menjadi pahlawan, menjadi hero. Dia menang, bukan menang terhadap perlombaan, pertandingan. Dia menang dalam pertandingan dirinya sendiri. Karena dia menyelesaikan pertandingan itu. Saya yakin di tengah-tengah sakitnya, saudara, dia mungkin, aduh berhenti aja deh. Berhenti aja deh. Karena dia udah dia terseok-seok berjalan. Tapi dia ingat ada satu tujuan. Kenapa dia dikirim oleh negaranya ke Meksiko untuk menyelesaikan pertandingan. Jadi saudara, saya berharap kisah ini memotivasi kita. Bahwa ketika kita mau anak-anak kita punya daya lenting itu. Usaha menarik, melukai, membuat anak kita stop untuk berlari sampai kepada tujuan. Ada gangguan, akan ada hal-hal yang mungkin dari luar dirinya, dari dalam dirinya, yang membuat dia menyerah. Mari saudara, kita yang lebih dulu jangan menyerah. Ya, supaya anak-anak kita tidak menyerah. Sampai di sini saya stop share. Sayang sekali waktu kita sudah hampir habis. Namun sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan bersama beberapa rangkuman atau closing statement dari Miss Charlotte untuk webinar kita. Silakan Ibu. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia cuma sementara. Kalau susah juga sementara, kalau senang sementara. Di dalam kesementaraan kita tuh sebetulnya ada hidup yang kekal. Dan itulah pengharapan kita. Itulah yang menjadi goal kita. Itulah yang menjadi garis akhir di mana kita mau menuju ke sana. Ya. Jadi, kenapa hidup yang di dunia cuma 70-80 kalau kuat? Kita harus hadapi itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita sakit juga sakit cuma 70-80, udah kita cuma mikirnya itu. Sehingga resiliensi itu, saudara, bisa dibangun. Kayak tadi di pertandingan. Sebetulnya ibaratnya kita udah ngelihat kok garis akhir itu. Garis akhir kita ada. Ayo kita kerahkan seluruh tenaga untuk kita sampai ke garis akhir. Jadi udah ngelihat garis akhir kan bukan dengan jalan santai. Udah garis akhir ya udah nih, ini tinggal 2 meter kok. Tinggal 2 meter ya udahlah, saya istirahat dulu. Nanti saya juga ngesot juga nyampe. Kan enggak begitu. Begitu kita lihat garis akhir yang ada apa? Seluruh tenaga kita kerahkan. Karena berarti sebentar lagi. Sedikit lagi. Nah itu menolong kita untuk bisa resilient. Sebentar lagi. Sedikit lagi. Ayo, kita tetap maju, kita tetap bertahan terhadap segala kesulitan. Never give up. Kita surrender kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, tapi tidak menyerah. Terima kasih, Miss Grace, Miss Mega, dan Bapak Ibu semua. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Charlotte, juga untuk semua Bapak Ibu peserta untuk webinar kita di siang hari ini yang sudah hadir dan juga berpartisipasi aktif ya dalam webinar kita. Biarlah
ilmu yang kita dapatkan pada hari ini itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, terima kasih ya Bu Charlotte dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sudah semangat dan aktif untuk ikut webinar pada pagi hingga siang hari ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dalam mendukung remaja untuk menjadi individu yang tangguh dan juga individu yang peduli